Usolli farda subhi raka'ataini mustaqbil qiblati hada lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku sholat fardu subuh sebanyak 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Maknanya di sini adalah adanya niat yang tertanam dalam hati untuk mengerjakan sholat fardu sebanyak 2 rakaat sholat subuh itu karena Allah Ta'ala dengan menghadap kiblat salah satu syaratnya. Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Di sini berarti Allah mempunyai kekuasaan tertinggi di seluruh muka bumi karena Allah yang menciptakan alam semesta. Kemudian daripada itu tidak ada kebesaran yang melebihi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Artinya, Allah Maha Besar lagi sempurna kebesarannya, segala puji baginya dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan sore. Kuhadapkan muka hatiku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan menyerahkan diri, dan aku bukanlah tergolong kaum musyrikin. Di sini bermakna Allah itu memiliki kebesaran yang paling sempurna daripada kebesaran-kebesaran yang ada di seluruh muka bumi. Selanjutnya, segala puji baginya. Segala puji yang kita berikan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu adalah paling suci di sepanjang pagi dan sore, sehingga kita itu diharuskan menghadapkan ke diri kita itu terhadap Allah dengan keadaan lurus dan tidak melenceng kemana-mana. Maksudnya itu dengan keadaan ya hanya kepada Allah gitu, tidak disangkut pautkan dengan hal-hal lainnya, dan menyerahkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala itu karena segala sesuatu itu kita harus berserah diri kepadanya daripada kita menyerahkan diri kepada hal-hal yang sangat dilarang ataupun yang tidak seharusnya kita menyerahkan diri kepada yang lain. Dan aku bukanlah tergolong kaum musyrikin karena kaum musyrikin itu adalah orang-orang yang memiliki jiwa yang tidak suka terhadap Allah, yang selalu menantang ajaran Allah, yang selalu memburukkan tentang agama Islam. Nah, itu adalah kaum musyrikin, termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, orang-orang yang kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan itu tidak dikerjakan, dan hal-hal lainnya yang tergolong dalam melanggar ajaran Islam. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya di sini sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya semata untuk Allah, dan Allah seluruh sekalian alam, tidak ada sekutu baginya, dan aku diperintahkan untuk tidak menyekutunya, dan aku tergolong dari kaum muslimin. Di sini artinya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu yang dijalankan di muka bumi itu hanya semata untuk Allah dan bukan untuk hal-hal lainnya, seperti contohnya itu seperti sholat yang ditambahkan bacaan-bacaan tertentu dengan bermaksud untuk hal-hal syirik ataupun hal-hal yang dengki terhadap orang lain, dan di sini kita tidak diperintahkan untuk menyekutunya karena kita tidak ada sekutu untuknya. Maka dari itu di sini juga termasuk kaum musyrikin yang selalu menyekutu Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak diharuskan untuk menyekutu orang tersebut maupun kepada Allah itu kita tidak ada sekutu, sehingga kita itu tidak diperintahkan untuk menyekutunya. Dan ini termasuk dari golongan kaum muslimin karena kaum muslimin itu adalah orang-orang yang tidak pernah menyekutunya, yang selalu tunduk kepada Allah, yang selalu tidak melanggar ajaran Allah. Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahman Nirrahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kemudian, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami mengabdi dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukinlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bagaikan jalan-jalan orang yang Engkau beri rahmat, bukanlah jalan-jalan yang pernah Engkau murkai atau jalannya orang-orang sesat.
Di sini artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di situ berarti Allah itu memiliki rasa yang sangat luar biasa, yaitu pengasih dan lagi penyayang, sehingga di dalam awal untuk pembukaan Al-Fatihah itu kita sudah diberitahukan untuk Allah itu pengasih dan maha penyayang kepada setiap umatnya, dan segala puji yang kita berikan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh alam pun memiliki puji itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyusai hari kemudian, di sini berarti Allah itu menguasai hari kemudian, di mana di hari kemudian itu segala perbuatan kita itu yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus dipertanggungjawabkan. Kepadamu lah kami mengabdi dan kepadamu lah kami meminta pertolongan, itu bermaksud untuk hanya kepadamu lah mengabdi dan hanya kepadamu lah meminta pertolongan, bukan kepada yang selain Allah, karena jika kita mengabdi kepada selain Allah dan meminta pertolongan kepada selain Allah, itu berarti kita sama saja seperti kaum musyrikin, karena kita tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh alam semesta. Tunjukinlah ke jalan yang lurus. Maksudnya itu adalah kita meminta kepada Allah itu untuk jalan yang seharusnya, jalan yang benar, bukan jalannya orang-orang yang kau beri sesat, yang kau murkai, sebagaimana yang orang kau murkai itu bermaksud untuk orang-orang yang engkau beri kepada mereka atas perbuatan yang mereka yang tidak seharusnya mereka lakukan atau yang melanggar ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha agung serta memujilah aku kepadanya. Di sini berarti Allah itu maha agung, yaitu Allah memiliki keagungan yang lebih tinggi dari apapun. Allah yang akan menentukan segala hal terkait alam semesta, yang paling diagungkan oleh seluruh alam semesta, dan kita diharuskan memuji kepadanya, bukan kepada hal-hal lainnya. Sami Allahu liman hamidah, berarti Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Di sini bermaksud jika kita memujinya, Allah dapat mendengar, dan Allah akan mendengarkan orang-orang yang selalu memujinya, karena Allah itu tidak pernah tidur maupun tidur ataupun makan minum itu tuh tidak. Allah itu akan selalu mendengar jika siapapun nih orang ataupun umatnya yang selalu memuji kepadanya. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Artinya, ya Allah ya Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang Engkau kehendaki setelah itu. Artinya, Allah adalah Tuhan kami. Segala puji yang kami berikan itu hanya kepadamu lah, di seluruh alam semesta, di sepenuh langit dan bumi, di mana puji yang kita berikan itu bukanlah untuk yang lain tetapi hanya untuk Allah, dan segala sesuatu yang ada di dalam langit dan bumi atau alam semesta itu juga ikut memuji kepadanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, artinya maha suci Tuhan yang maha tinggi, memujilah aku kepadanya. Di sini berarti Allah itu maha tinggi, Allah yang memiliki kekuasaan, Allah yang memiliki peraturan, Allah yang akan memutuskan segala hal, dimana kita di sini memang seharusnya untuk kita memuji hanya kepadanya, bukan karena dia memiliki kekuasaan yang tertinggi. Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuni wadini wa'afini wa'fu'ani. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku, belas kasihilah aku, cukupkanlah segala kekuranganku, dan angkatlah derajatku, berilah aku rezeki dan berilah aku petunjuk, serta berilah kesehatan kepadaku dan berikanlah ampunan kepadaku. Di sini berarti segala dosa, segala rezeki, segala kekurangan, segala
segala kekurangan, segala derajat terus tuh petunjuk hanya meminta kepada Allah. Di sini kesehatan juga dan ampunan kepada Allah, itu kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tahiyyatu mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di sini artinya segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan bagi Allah. Salam, rahmat dan berkahnya panjatkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Salam keselamatan semoga tetap untuk kami seluruh hamba yang saleh-saleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Di sini bermaksud bahwa segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan itu hanya untuk Allah, dan rahmat dan berkahnya sangat dipanjatkan kepada Nabi Muhammad untuk kami yang sebagai hamba yang saleh-saleh, dan kami dan umatnya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Di sini bermaksud Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah, dan tiada lagi Tuhan yang kedua atau yang ketiga selanjutnya. Dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi kita yang diutus untuk umatnya, bahwa Nabi Muhammad adalah tauladan yang baik dan hal-hal yang patut dicontoh dari Nabi Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Artinya ya Allah, limpahilah rahmat atas keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan limpahkanlah berkah kepada Nabi Muhammad sebagaimana Engkau limpahkan kepada berkah pada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di seluruh alam semesta Engkaulah yang terpuji dan maha mulia. Di sini artinya segala berkah dan rahmat yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, dan memintalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan rahmat dan berkah yang sama seperti yang Kau berikan kepada Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad. Di seluruh alam semesta ini hanya Allah lah yang paling terpuji, hanya Allah lah yang paling maha tinggi, maha segalanya, dan Allah maha mulia. Di sini Allah yang paling mulia, Allah yang paling seharusnya untuk ditakuti. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu artinya keselamatan dan rahmat Allah semoga tetap pada kami sekalian. Bermaksud untuk keselamatan dan rahmat yang Allah berikan itu hanya untuk umatnya saja, sebagai umat yang selalu menaati peraturan Allah, yang selalu menjauhkan larangan-larangan Allah, itu hanya tetap kepada kamu sekalian.